Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlir Rahman Latif, peserta sertifikasi dosen dari Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran yang kami ampu pada mata kuliah Industri Pakan. Berikut kami share screen. Adapun deskripsi mata kuliah Industri Pakan dengan kode 336I1103 rumpun ilmu mata kuliah yaitu Ilmu dan Teknologi Pakan. Mata kuliah ini diampu pada mahasiswa semester 6 dan adapun pengembang RPS-nya ada beberapa dosen yang terlibat dalam mata kuliah ini yaitu Prof. Jasmal, Dr. Jamila, Ibu Jamilah, saya sendiri Muhammad Faliaman Latif, Bapak Abdul Alim Yamin, dan Bapak Ruhul Arkam Zainuddin. Koordinator mata kuliahnya yaitu Bapak Profesor Jasmal Asyamsu. Berikut capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan program studi peternakan, S1 peternakan, terdapat 6 CPL yang ingin kami urai yang sesuai dengan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu menunjukkan pemahaman terhadap konsep dasar produksi ternak, nutrisi dan makanan ternak, dan sosial ekonomi peternakan. Kemudian memecahkan masalah umum di bidang nutrisi pada topik ini, yaitu CPL selanjutnya, manajerial dan pemikiran kritis di bidang ilmu peternakan, komunikasi dan kerjasama tim yang efektif, memilah teknologi sesuai dengan peningkatan produksi peternakan rakyat, dan terakhir menjalankan beragam teknik kewirausahaan dan pengelolaan usaha peternakan. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengetahui pentingnya mempelajari industri pakan. Yang kedua, mahasiswa menyebutkan dan menjelaskan fungsi serta cara mengoperasikan setiap alat atau industri pakan. Membedakan tahapan pada tiap kontrol kualitas, mengklasifikasikan pemilihan, dan menjelaskan cara pengadaan bahan baku. Ini yang akan saya ajarkan pada video pembelajaran hari ini. Kemudian mengetahui dan menggunakan salah satu aplikasi dalam formulasi ransum. Deskripsi singkatnya, mata kuliah ini menyajikan pentingnya industri pakan, bagaimana pengoperasian alat, bagaimana tata cara sistem manajerial, manajemen, pengelolaan sumber daya pakan pada industri pakan, analisis studi kelayakan, serta pembentukan industri pakan skala kecil, menengah, dan menyusun proposal pendirian industri pakan. Bahan kajiannya terdapat 9 bahan kajian. Perkembangan industri pakan, yang kedua skala produksi industri pakan, yang ketiga alat-alat industri pakan dan pengoperasiannya, kontrol kualitas, klasifikasi bahan pakan dan industri pakan. Nomor 5 ini yang akan saya fokuskan pada hari ini, yaitu pemilihan dan pengadaan atau dalam hal ini pembelian bahan baku industri pakan, formulasi ransum dan industri pakan, manajemen logistik dan sanitasi dan industri pakan, packaging dan labeling, serta yang terakhir adalah studi kelayakan. Adapun pustaka-pustaka utama yang perlu dibaca oleh adik-adik sekalian pada mahasiswa, ada beberapa literatur kunci, ya salah satunya adalah buku textbook Proses Industri Pakan ditulis oleh Prof. Yuli Retnani dari IPB. Kemudian ada beberapa bahan pengajaran yang lain dari Sri Mukondiningsi tentang bahan ajar pengendalian mutu pakan. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah tingkat akhir sebetulnya karena ada mata kuliah pendahulu yaitu ilmu bahan pakan dan teknologi pengolahan pakan yang harus dilulusi mahasiswa. Jadi berikutlah sistem dan materi serta metode pembelajaran. Jadi pembelajaran mata kuliah ini tentu terdiri dari 16 pertemuan. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini pada pertemuan 7 dan 8. Ada sub CPMK, kemampuan akhir yang ingin dicapai pada tiap pembelajaran, sistem penilaian, indikator,
kriteria dan bentuk pembelajaran, bentuk, metode, dan penugasan akhir berdasarkan pada mata kuliah ini, serta materi-materi pembelajaran yang akan menjadi pegangan adik-adik mahasiswa, serta yang terakhir adalah bobot penilaian. Adapun pada pertemuan 7 dan 8, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan cara pemilihan bahan baku dan pembelian, pengadaan, forecasting bahan baku dalam industri pakan. Indikatornya adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan nanti bahan baku pakan yang diperlukan dalam processing pakan, menjelaskan bagaimana logistik dan pengadaan bahan baku, serta tentu ada topik lain yaitu pergudangan yang tentu akan menjadi bagian konsentrasi di dalam pengadaan bahan baku pakan. Kriteria dan bentuk penilaian, mahasiswa perlu hadir mata kuliah, praktikum di laboratorium, ada juga item penilaian dan presentasi pada pertemuan selanjutnya tentang diskusi kelompok. Kemudian pembelajaran, metode pembelajaran, bentuk pembelajaran, serta penugasan. Adapun mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk hybrid, offline dan online. Dalam bentuk online ini, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran melalui Zoom dan Learning Management System LMS Sekolah Unhas. Jadi bentuk pelajaran, kuliah dan praktikum, serta kuliah interaktif dengan struktur pertemuan pada 2 kali 3 per 50 menit. Mahasiswa mempersiapkan bahan-bahan literatur dan tentu materi pembelajaran, dalam hal ini klasifikasi bahan pakan. Pada pertemuan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran dengan poin 10 di sini. Jadi penutup sistem penilaian dan teknik penilaian indikator pada sub CPMK, mahasiswa dijabarkan secara spesifik mengetahui sesuai dengan RPS yang ini. Kemudian hasil asesmen nanti ini contoh bagaimana ada 4 item penilaian dari tugas pendahuluan, ada nanti ujian keterampilan dari praktikum dan laporan serta kehadiran. Ini bentuk bagaimana capaian-capaian pembelajaran adik-adik mahasiswa pada CPL 2 dan CPL 9 pada mata kuliah. Dan ini berikut Learning Management System. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait rencana pembelajaran studi. Terdapat 16 pertemuan pada materi hari ini, yaitu bagaimana materi tentang pemilihan dan pembelian bahan baku dalam industri pakan. Sekian untuk pendahuluan. Selanjutnya kita masuk pada materi. Terima kasih atas kesempatannya. Kampus baik, terima kasih semuanya. Jadi alhamdulillah 100% keadaannya baik ya, baik, sehat, dan semoga teman-teman yang sedang sakit atau ada keluarganya yang sakit, semoga diberi kesembuhan, kesehatan, dan fit kembali, bisa beraktivitas seperti semula, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya izin share screen dulu materi kita ya. Materi kita hari ini tentang pemilihan dan pembelian bahan baku industri pakan. Ya, lihat ya gambarnya di samping ya. Ini industri pakan, kemudian penggunaannya sampai produk ya, ada produknya DOC, ada produknya telur. Kalau di perugasan ada pakan dalam bentuk pelet, ada dalam bentuk crumble. Oke, ini kita flashback lagi ya. Ini sebetulnya sudah pernah kita ajarkan, sampaikan bahwa pakan adalah sesuatu yang dimakan ya, dimakan, disenangi, dapat dicerna, sebagian atau seluruhnya dapat diabsorpsi dan bermanfaat bagi ternak. Jadi
Jadi pemilihan bahan baku industri pakan itu jadi sangat penting dan tahap paling pertama di dalam industri pakan. Kalau istilah di industri pakan purchasing ya. Purchasing. Tingkat konsumsi dipengaruhi oleh ternak ya. Faktor ternaknya, faktor pakan, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada dua ya, ada pada yang berpengaruh langsung pada hewannya ya, kelembaban sinar matahari, dan faktor lingkungan yang pengaruhnya tidak langsung seperti kadar air dan zat makanan. Jadi makanan ini adalah sangat penting, makanya ketika kita memilih bahan baku untuk diproses di industri pakan, maka sangat penting kita perhatikan sifat karakteristiknya. Baik, saya lanjut ya. Nah, proses industri pakan. Bahan baku berasal dari produk-produk pertanian, ya, baik itu perkebunan, perikanan, peternakan. Ya. Ciri khas bahan baku itu yang berasal dari pertanian secara luas, bersifat mudah rusak, ya, voluminous. Voluminous itu jumlahnya banyak, besar ya, bulky, dan musiman. Ini ciri-ciri khas produk-produk pertanian. Contoh bahan baku ya, yang sebagai sumber energi kita ketahui ada jagung. Jagung ini paling penting ya di dalam industri pakan. Salah satu memberikan sumbangsi besar di industri pakan. Penggunaannya dalam formulasi langsung sampai 50%. Oke, selanjut ya. Terus yang sumber nabati ya, bungkil kacang kedelai, ini protein. Bungkil kacang kedelai, SBM ya. Bahan baku sumber protein hewani ada tepung ikan. Dan contoh bahan baku pendamping dan pengganti itu ada polar ya, dedak, onggok, sorghum, tepung cassava, ubi kayu ya, CPO, palm oil. Kemudian bahan baku protein sumber nabati itu bungkil kacang tanah, bungkil sawit, bungkil kopra, bungkil bunga matahari, CGM, MBM, tepung bulu, tepung darah, dan tepung kelapa udang. Kepala udang, telur. Kepala udang. Nah, adik-adik sekalian, ini terlihat ya, saya tidak terlihat di sini. Oke, persaingan mendapatkan bahan baku ini bersaing ya antara pangan dan pakan, baik untuk manusia dan untuk ternak. Ya, sehingga kita perlu pilihan-pilihan yang harus dilakukan, memilih gitu, agar bahan baku pakan yang diperoleh dengan harga yang murah dan ketersediaan selalu kontinu, ada terus begitu, baik dalam jumlah maupun kualitas. Beberapa syarat yang harus dipenuhi, ini yang penting kita harus tahu. Satu, tidak bersaing dengan manusia. Yang kedua, harus tersedia dalam waktu lama. Tiga, produksinya, ya, apakah dia produksinya baik, bagus, ya, dalam kondisi besar. Harganya, jadi dalam memformulasi langsung itu harga menjadi parameter sangat penting, ya. Apakah harga dalam bentuk proteinnya, harga bentuk lemaknya, energi, ya, itu ada satuannya semua. Kemudian kualitas gizi, ini ada hubungannya ya antara harga tadi. Jadi bahan baku yang proteinnya tinggi tentu pasti mahal. Ada juga bahan baku yang proteinnya rendah, ya harganya mahal, tapi tergantung lagi. Kalau impor pasti selalu mahal, gitu. Oke, pembelian bahan baku industri pakan. Fungsi-fungsinya dalam pembelian ini, ya, purchasing ini, di dalam pembelian bahan baku ini sebelum bahan baku datang ke gudang, ya, ada di dalamnya fungsi gudang. Dalam sistem pembelian, fungsi gudang ini, ya, yang memerankan peran penting dalam pembelian itu adalah bertanggung jawab untuk mengajukan pembelian sesuai dengan posisi yang ada di dalam gudang dan untuk menyimpan
barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Kemudian ada fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi. Jadi ini pembagian job ya antara gudang, pembelian, ya memperoleh informasi mengenai harga barang. Kemudian ada fungsi penerimaan. Ya, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertama jenisnya, mutunya, kualitas barang yang diterima, pemasok, setidaknya apakah barang itu diterima atau tidak ya, apakah sesuai spek atau tidak. Dan ada yang paling penting adalah fungsi akuntansi ya. Kenapa? Karena ada transaksi. Ini yang perlu diperhatikan ya, baik gudang, pembelian, penerimaan, dan akuntansi. Nah, dalam sistem pembelian fungsi pencatatan ya, arus kas ya, dokumen-dokumen, jangan sampai ada dokumennya yang tidak ada ya, dokumen dari pedagang ataukah dari petani gitu kan. Nah, ini semua penting dalam pembelian bahan pakan. Ini ada proses-proses ya, adik-adik perlu tahu ya, ini di proses di industri pakan baik skala kecil skala menengah. Tadi di siapa namanya Rizaldi menjelaskan bahwa bahan baku setelah datang ya tentu ada proses pengecilan produk ya, pakai grinding bisa juga pakai hammer mill ya. Nah, proses pencampuran dengan mixing, proses pemeletan dengan pellet. Ya, kemudian ada proses packaging ya. Nah, kalau pellet sudah jadi itu biasa dibuat cooling ya, didinginkan. Kemudian ada proses packaging gitu. Ini proses di bawah ini. Oke, secara garis besar ya, kita tadi ketahui fungsi-fungsinya itu sudah ada di sini, ada 8 ini menurut Samrilah 2010. Samrilaude. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian meminta penawaran harga dari pemasok, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari beberapa pemasok ya. Pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih, memeriksa barang yang dikirim oleh pemasok, menyerahkan barang yang diterima kepada orang gudang ya untuk disimpan. Ya, jadi kalau kita lihat sistem pergudangan di industri pakan itu ya, kalau di Java sendiri itu ada gudang dalam bentuk curah. Jadi ada memang tempat kafling ya, kafling untuk bahan baku dalam bentuk curah, langsung dalam bentuk curah. Kalau dari truk ya langsung turun, ada sistem otomatis ya, langsung masuk ke gudang. Ada yang dalam bentuk karungan. Jadi bahan baku itu ada 2 modelnya, ada dalam bentuk karungan, ada dalam bentuk curah. Ada juga dalam bentuk cair ya, dalam bentuk cair misalnya minyak itu ada tempatnya sendiri. Seperti itu. Kemudian bahan baku diperiksa dan diterima, setelah itu penyerahan kepada orang gudang, pelaporan penerimaan barang, dan jalinlah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu perlu ada faktur tagihan ya dari pemasok. Ya, kalau pemasok minta harganya sesuai dengan standar ketika pembelian ya, maka itu juga sesuai dengan kesepakatan ya. Ini fungsi akuntansi, mencatat ya kewajiban-kewajiban yang timbul pada transaksi. Oke, ini penting sekali. Yang sering menjadi patokan itu di jagung ya. Di jagung itu ada namanya diskon pemotongan. Jika misalnya kadar airnya sekian ya, tidak sesuai dengan spek, kadang ada diskon pemotongan berapa persen ya, 10%, 20%. Nah, ini yang terkadang perlu diketahui oleh pemasok, petani, atau pedagang ya, ketika memasukkan bahan bakunya, karena tentu perusahaan ada speknya, ada standarisasi. Karena kalau kualitasnya, grade-nya di luar dari mutu yang ada, tentu dia punya usaha lagi untuk meningkatkan mutunya, memperbaiki kualitas bahan baku sampai sesuai dengan standar pemrosesan bahan baku. Kenapa penting itu ya? Kenapa penting bahan baku misalnya jagung sesuai dengan standar itu untuk maintenance dari mesin.
Ya, mesin itu di pabrik pakan ada standar-standarnya juga ketika dia masuk ya. Contoh tadi misalnya bungkil kelapa ketika dia belum diolah ya, masih dalam bentuk bungkil-bungkilan, gumpalan-gumpalan, tentu perlu diolah. Nah, sehingga perlu usaha ikhtiar lagi untuk dikecilkan sampai dalam bentuk mes. Oke, ini ada 3 pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik, kimia, sampai pada pengambilan sampel. Nah, saya mau kasih tugas adik-adik. Adik-adik ini kalau tidak salah ada berapa kelompok ya? Ada 6 kelompok ya? Ada berapa kelompok ini? Oh. Oh ya. Halo, ada berapa kelompok di sini? 6 kelompok, Pak. 6. 6 ya. Oke, dicatat ya. Kita bagi saja bahwa ininya kelompok 1 itu tentang jagung ya. Jagung nanti kalian kelompoknya itu bikin makalah ya. Makalahnya itu ya tentang pertama pemeriksaan fisiknya sesuai dengan ini ya, pemeriksaan fisik ini yang ditampil di slide ya. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan kimia, sampai ke teknik pengambilan sampel jagungnya itu bagaimana ya. Kalau perlu disertai dengan gambar, proses, alur ya. Yang kedua, kelompok kedua ada. Kelompok kedua tentang dedak. Jadi kelompok 2 harus menjelaskan dedak itu, ya, mulai dari pemeriksaan fisik, kimia, sampai pengambilan sampel dedak itu bagaimana. Kelompok 3 tentang SBM, soybean meal. Jadi sebelum menjelaskan ketiga-tiganya, pemeriksaan fisiknya, deskripsinya dulu, deskripsi bahan bakunya ya. Deskripsi bahan baku, standar-standarnya seperti apa, ya, kualitas nutrisinya seperti apa, baru masuk ke pemeriksaan fisik. Jadi 3 topik besarnya, ya. Karena kita memilih bahan baku, yang kita pilih itu, yang kita lihat adalah fisik, kimia, sampai ke teknik pengambilan sampelnya. Ya, kelompok 3 sudah SBM. Kelompok 4 tentang bungkil kelapa. Sudah semua? Bisa dicatat ulang? Ya, saya catat saja di sini ya. Kelompok 1 jagung pipil ya, jagung pipil ini. 2 saya lupa tadi 2 apa kelompok 2? Dedak, Pak. Oh, dedak padi. Kelompok 3 apa tadi? Bungkil kelapa. Kelompok 4 tentang Kelompok 4 bungkil kelapa tadi, Pak. Kalau kelompok 3 soybean meal. SBM ya. Kelompok 5 belum ada. Kelompok 5 tepung ikan. Kelompok 6 ini minyak ya, dia cairan aja ya, cairan supaya berbeda dengan yang lain ya. Minyak kelapa aja ya. Kelapa. Palm oil. Saya coba minta bahasa Inggrisnya toh? Atau salah? Oke, ini dikumpul paling lambat hari Kamis ya. Hari Kamis dikumpul makalahnya, langsung ke saya saja ya, ditulis nama kelompoknya di sampul itu ya, nama kelompoknya, NIM. Kemudian biasa harus ada deskripsi tugasnya ya. Misalnya kelompok 1 ada 10 orang, maka di dalamnya itu ya dijelaskan ini tugasnya A, B, C, D. Si B bertugas A, B, C, D. Si Rizaldi misalnya tugasnya A, B, C, D. Semua harus punya peran ya. Terus tentukan ketua kelompoknya. Oke, sekian ya. Terima kasih. Saya tunggu di aula bagi yang ada di Makassar ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi video pembelajaran mulai dari pembahasan RPS
materi pembelajaran, diskusi, serta tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Video pembelajaran ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.